Om Swastiastu, Om Awigenam Astu Namo Sidam. Semoga pikiran yang baik datang dari segala penjuru. Perkenalkan, nama saya Nimade Putri Rahayu. Sebelumnya, yang saya hormati Bapak, Ibu, serta umat sedharma yang saya muliakan. Pada kesempatan yang baik ini, mari kita awali dengan memanjatkan puja dan puji syukur kehadapan Ida Sang Yang Widiwasa, karena atas berkat anugerah beliau kita masih diberikan kesehatan, kekuatan, dan kesempatan untuk berkumpul dalam suasana yang penuh dengan nilai-nilai Dharma. Semoga pertemuan ini memberikan manfaat bagi kita semua, baik secara skala maupun niskala. Umat sedharma yang saya hormati, jika kita menengok salah satu kitab suci yang sangat luar biasa, yaitu Sarasamuccaya, maka kita akan menemukan bahwa ajaran utama dalam kitab ini adalah ajaran etika, atau dalam istilah Hindu sering kita kenal sebagai ajaran susila. Etika dapat kita pahami sebagai pedoman kehidupan, sebagai aturan moral yang menjadi kompas batin bagi manusia dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Bayangkan jika manusia tidak memiliki pedoman etika, tentu kehidupan sosial akan menjadi kacau. Hubungan antara sesama menjadi rusak dan masyarakat akan kehilangan arah. Jadi, kitab Sarasamuccaya mengajarkan kepada kita bahwa hidup ini bukan hanya tentang hubungan dengan orang lain, tetapi yang lebih utama adalah pembelaan untuk diri sendiri. Hidup yang baik di dunia ini akan menentukan bagaimana kehidupan kita di akhirat dan bahkan pada kelahiran kita berikutnya. Dunia ini dalam pandangan kitab Sarasamuccaya adalah tangga menuju moksa. Dan karenanya kita harus isi dengan kebajikan. Salah satunya adalah menjalankan dharma. Umat sedharma yang berbahagia, berbicara tentang dharma dalam kehidupan sehari-hari tidak bisa dilepaskan dari apa yang disebut dengan susila. Jadi, susila itu bukan hanya aturan-aturan yang kaku, tetapi susila adalah nafas dari kehidupan yang membentuk karakter manusia. Susila mencakup pikiran, perkataan, dan perbuatan, yang merupakan 3 aspek utama dalam agama Hindu yang disebut sebagai Trikaya Parisuddha. Dan dari ketiganya lahir seluruh tindakan-tindakan yang menjadi cermin bahwa siapa diri kita sesungguhnya. Jadi dalam kitab Sarasamuccaya pada sloka 162 dengan jelas dinyatakan bahwa seseorang hendaknya tidak berbuat kejahatan melalui pikiran, ucapan maupun perbuatan, karena segala sesuatu yang dilakukan, baik atau buruknya perbuatan, pasti akan kembali kepada pelakunya. Mungkin saat ini kita tidak langsung melihat balasannya dan merasakan balasannya, tetapi hukum karma bekerja dengan sangat adil dan tepat waktu. Ini adalah hukum moral yang lebih halus dari hukum negara, tetapi lebih kuat efek yang kita rasakan karena mengikat batin manusia dari dalam. Nah, kemudian dalam sloka 163 juga dijelaskan lebih jauh bahwa orang yang bijak adalah orang yang tidak menyimpang atau tidak menyimpan kedengkian kepada makhluk hidup, di mana tidak hanya di dalam perbuatannya tetapi juga dalam ucapan dan pikirannya. Nah, hal ini sangat penting karena seringkali kita merasa
tidak berbuat yang jahat, kita selalu berbuat yang baik. Tetapi tanpa kita sadari, kita masih menyimpan iri hati dalam hati kita, atau suka bergosip dan mencela orang lain dalam ucapan-ucapan kita. Padahal semua itu adalah bentuk-bentuk dari droha atau kebencian yang menyelinap secara halus ke dalam diri kita. Nah, jadi untuk itu kita diajarkan agar selalu mengembangkan anugraha, yaitu kemurahan hati, serta dana atau suka memberi kepada sesama yang ada di sekitar kita. Umat sedharma dimanapun kita berada, perlu kita ketahui bahwa susila bukan hanya sekedar ajaran untuk menahan diri dari berbuat jahat, tetapi juga mengembangkan kebaikan kita secara aktif. Nah, hal ini sangat penting untuk kita pahami, karena kadang kita sebagai manusia itu sudah merasa cukup dengan tidak menyakiti seseorang. Padahal dalam ajaran kita, yaitu ajaran agama Hindu, sangat mendorong kita untuk menjadi manfaat bagi setiap orang yang ada di sekitar kita. Karena dalam ajaran Dharma, kebaikan itu bukanlah sikap yang pasif, tetapi adalah tindakan aktif yang menciptakan harmoni untuk kehidupan kita. Mari kita ambil contoh nyata dalam kehidupan. Misalnya, ada seseorang guru yang setiap hari datang ke sekolah dengan semangat mengajar atau semangat mengajar siswa-siswanya di sekolah. Meskipun gajinya hanya sedikit atau gajinya pas-pasan dan kadang mungkin tidak dihargai oleh murid atau masyarakatnya, namun ia tetap sabar, tetapi tetap menanamkan nilai-nilai kebaikan dalam dirinya. Nah, itulah yang disebut sebagai susila dalam tindakan. Atau bisa kita ambil contoh seorang pemuda yang lebih memilih tinggal di kampung, merawat orang tuanya yang sudah rapuh, yang sudah sepuh, sudah sakit-sakitan, daripada mengejar karir di kota. Itu juga merupakan susila dalam bentuk pengorbanan dan bakti kepada orang tua. Kemudian kita bisa ambil contoh lainnya, yaitu misalnya ada seorang pedagang yang jujur, yang tidak menyurangi timbangan, yang tetap berkata jujur meskipun ada kesempatan untuk menipu. Nah, itulah contoh susila dalam wujud konsisten atau kekonsistenan moral yang ada di dalam dirinya. Bahkan ada seorang anak kecil yang mau berbagi makanan dengan temannya, meskipun hanya sedikit. Nah, itulah contoh praktik dana paramita, yaitu nilai luhur pemberian yang diajarkan dalam kitab Sarasamuscaya. Umat sedharma ditegaskan kembali dalam sloka Sarasamuscaya 166, ditegaskan bahwa susila adalah merupakan hal yang utama dalam kehidupan kita. Bahkan dapat dikatakan bila susila telah hilang dari diri seseorang, maka hidupnya juga akan kehilangan makna. Mau sepintar apapun orang tersebut, sehebat apapun orang tersebut, bila seseorang tidak memiliki susila, semuanya akan menjadi sia-sia saja. Karena sesungguhnya ukuran kemuliaan seseorang itu bukan dilihat pada jabatannya, gelarnya, atau harta yang dimiliki olehnya, tetapi kita melihat dari kualitas batinnya. Jadi, seberapapun kita sebagai manusia itu mampu menahan amarah, seberapa mampu kita memaafkan, seberapa mampu kita menolong tanpa pamrih, disitulah Dharma itu menilai, bukan dinilai dari apa yang kita miliki atau harta yang kita miliki. Dan yang lebih menarik dalam kitab Sarasamuscaya adalah ia tidak menuntut kita untuk menjadi seseorang yang sempurna, tetapi Sarasamuscaya justru memberikan kita ruang untuk membenahi atau memperbaiki diri kita, untuk menjadi seorang atau pribadi yang lebih baik lagi. Karena bahwasannya manusia itu memang kadang tergelincir, tetapi selalu ada jalan untuk memperbaiki dirinya.
Jadi setiap hari adalah kesempatan baru untuk hidup dengan lebih mengamalkan ajaran susila, lebih tulus dan lebih penuh dengan ajaran-ajaran Dharma dalam diri kita. Kita bisa mulai dari hal-hal yang kecil. Misalnya, kita dapat menahan diri untuk tidak menyebar gosip atau berita-berita yang menyakiti hati orang, kemudian memilih diam daripada berkata atau mengatakan kata-kata kasar, kemudian memberi senyuman kepada orang yang sedang bersedih, kemudian mengucapkan terima kasih dengan tulus, meminta tolong dengan tulus, kemudian mengalah walaupun sebenarnya kita bisa menang seperti itu. Jadi semua hal-hal itu adalah langkah-langkah kecil kita untuk menuju kehidupan yang lebih besar, kehidupan yang dijiwai oleh nilai-nilai susila yang tidak mengkehendaki nafsu kita yang tidak baik seperti itu. Umat sedharma yang berbahagia, seperti yang kita ketahui, pada zaman saat ini memang kita menjalani kehidupan itu penuh dengan tantangan. Di era digital atau di dunia yang modern pada saat ini, emosi kita akan lebih mudah meledak karena komentar negatif lebih cepat menyebar, kemudian keinginan untuk membalas hal-hal tersebut itu lebih besar. Tetapi pada zaman saat ini justru kita ditantang untuk menjadi seseorang yang lebih kuat secara moral, untuk tetap lembut di tengah kerasnya dunia, untuk tetap rendah hati meskipun dihina, dan tetap memberi walaupun sesekali kita itu tidak dihargai. Maka itulah tingkah laku susila yang sejati atau perilaku susila yang sebenarnya. Umat sedharma yang saya muliakan, dari apa yang telah kita renungkan bersama pada hari ini melalui ajaran suci dalam kitab Sarasamuscaya, semakin jelas bahwa kunci utama dalam kehidupan kita pada saat ini adalah bukan semata-mata tentang harta, jabatan, atau kepintaran saja, melainkan susila atau sikap hidup berdasarkan kesadaran, kesucian pikiran, kelembutan kata-kata, dan ketulusan dari tindakan kita. Maka ajaran susila itu tidak hanya penting bagi kehidupan spiritual kita saja, melainkan juga penting menjadi pondasi yang kuat dalam hubungan sosial di masyarakat. Kehidupan berkeluarga, kehidupan di lingkungan sosial, bahkan berbangsa dan bernegara. Karena orang yang hidup tanpa sikap susila, meski ia tampak sukses secara duniawi, sejatinya hidupnya adalah telah kehilangan arah. Sebaliknya, orang yang hidup dengan susila, meskipun dia hidup sederhana, tetapi ia memiliki cahaya untuk lingkungan sekitarnya. Jadi, kitab Sarasamuscaya ini dengan tegas menyatakan bahwa setiap perilaku pasti akan membuahkan hasil. Maka dari itu, kita semua makhluk hidup dituntut untuk menjaga pikiran, ucapan, dan perbuatan kita agar selalu berada dalam jalan kebaikan atau jalan-jalan Dharma. Tidak cukup hanya tidak berbuat jahat saja, tetapi juga aktif menebar kebaikan. Seperti memberi, menolong, mengasihi, mendengar, memaafkan. Nah, semua itu adalah wujud yang konkret dari sikap susila yang hidup dengan kehidupan yang terang. Tentu saja kita tidak akan selalu berhasil di setiap saat. Terkadang emosi naik, kelelahan batin muncul, dan lingkungan-lingkungan kita yang tidak mendukung. Tetapi disitulah letak laku spiritual kita diuji. Bukan pada saat kita dalam keadaan mudah saja, tetapi dalam keadaan sulit. Maka ajaran susila bukan hanya tentang menjadi baik saat kita dilihat sebagai manusia atau dilihat oleh orang lain, tetapi pada saat kita teguh dalam kebaikan, meski hanya Tuhan saja yang tahu. Akhirnya, mari kita jadikan kehidupan ini sebagai ladang untuk menanam ajaran-ajaran susila atau etika moral yang baik, ladang untuk menabur kasih,
dan ladang untuk memanen dharma atau kebaikan yang kita tabur. Kita mulai dari rumah kita sendiri, kemudian keluarga, dari sekolah, dari lingkungan kecil, karena perubahan besar selalu berawal dari hati yang kecil, yang tulus. Semoga kita semua diberikan kekuatan oleh ide Sang Hyang Widi-Wasa untuk senantiasa menjalankan dharma dan menjalankan susila sebagai nafas dalam setiap langkah kehidupan kita. Saya akhiri Dharma Wacana ini dengan Paramasanti. Om Santi 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 Om.